dan sebentar lagi timnas U23 kita akan mengarungi laga di Piala AFF atau ASEAN Cup U23 yang nantinya akan berlangsung mulai dari 15 Juli ini atau pada hari Selasa depan sampai tanggal 29 Juli. Dan pelatih Gerald Van den Berg kembali mencoret 3 pemain ya, yang tadinya dari 28 pemain kan tadi 30 dipanggil, 2 kemudian dicoret penjaga gawang Husna Al-Malik ya di sana dan Zeva Sanggasi, dan 28 itu kemudian 3 pemain dicoret. Ada Ahmad Wadil dari Malut United, ada Frankie Misa dari Bayangkara, dan Rahmat Syawal dari PSIS Semarang. Itu 3 nama terakhir teman-teman ya, sehingga sekarang yang menentukan adalah 23 pemain yang masuk sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, sampai pada hari Senin 14 Juli itu akan ditentukan siapa 23 pemain. Berarti kalau sekarang itu tinggal 25, ada 2 lagi yang mungkin saja akan dicoret atau tidak dicoret, mereka tetap dibawa untuk menjaga, mengantisipasi jangan-jangan ada pemain yang cedera di antara 23 pemain ini sampai mungkin dibawa aja semuanya. Itu yang juga terekam dalam percakapan saya dengan manajer tim ya, tuh sahabat saya Pak Ahmed Zaki Iskandar, sebelum kemarin beliau menuju ke Bali untuk menyaksikan TC yang dilakukan di sana ya, terutama khusus buat tim U17 ya. Dia juga sebagai manajer, dia melihat tim U17 yang dipimpin oleh Nova di Bali, dan dia kembali kemudian untuk bersiap bersama dengan tim U23 di Jakarta. Jadi Pak Zaki mengatakan bahwa memang persaingan di TC itu sangat ketat ya, untuk bisa melihat yang terbaik di U23, karena di level penjaga gawang, juga di pemain belakang, tengah dan depan. Jadi kalau melihat sekarang itu ada 4 di penjaga gawang, 7 di belakang, 7 di tengah, dan 7 lagi yang tersisa di lini depan, sehingga ini perlu dicermati dengan baik. Jadi itu proses terus untuk seleksi ini berlangsung sampai pada detik-detik terakhir masuk ke tanggal 14 itu untuk pengumuman nama-nama. Walaupun di mata Gerald Van den Berg sebagai pelatih kepala, dia sudah tahu siapa yang bisa dia pakai di antara 23 pemain, dan juga sudah ada bayangan di starting line up U23 nantinya, karena kita akan membuka pertandingan pertama melawan Brunei Darussalam, setelah itu lawan Filipina tanggal 18 dan tanggal 21 melawan Malaysia. Nah, pertandingan melawan Malaysia ini di grup A itu yang ditunggu-tunggu banyak orang, juga para penggemar sepak bola tim Indonesia, walaupun ini untuk level U23, tetapi ini sangat penting tentunya untuk harga diri sebuah pertandingan prestisius di antara Indonesia dan Malaysia, karena menjadi juara grup ya, setelah melewati 2 pertandingan awal. Nah, kalau di grup sebelah kan sudah bisa dipastikan kayaknya Vietnam lah di grup B. Di grup C ada dengan Thailand. Nah, Vietnam sebagai juara bertahan karena back to back menjadi juara di U23 ini. 2 tahun lalu mereka mengalahkan Indonesia di final lewat adu penalti di Bangkok, dan sekarang tentunya Vietnam akan berusaha untuk membuat hat-trick. Walaupun Indonesia lebih diunggulkan dan mereka sudah tahu bahwa Indonesia tim yang kuat ya, makanya mereka akan berhati-hati, akan fokus di pertandingan semifinal tentunya ya, karena mereka kalau saya pikir akan lewat dengan bagus ya. Kamboja, Laos itu akan aman di mata mereka. Demikian juga dengan Thailand, Myanmar, Timur Leste mereka bisa ambil ya. Yang menarik kita tunggu di grup A, di mana tim kita akan bertarung ya, Jens Schraven dan kawan-kawan akan berlaga. Soal kondisi, Pak Zaki mengatakan kepada saya itu aman. Anak-anak U23 oke ya, mereka bersemangat sekali untuk saling bersaing masuk di tim utama ya, baik di 11 nanti starting 11 atau di 23 pemain yang nantinya disiapkan. Karena saya tanya kemarin ada 2 tim kan, U23 dan U17. Karena beliau yang menangani situ, jadi itu dua-dua aja saya ambil dengan menanyakan kondisi dari semua pemain, termasuk di U17. Dia bilang sudah ada semua 9 pemain, diasporanya sedang berlatih dengan semangat di Bali, dan suasananya kondusif ya, baik U17 dan U23. Tapi yang paling dekat kan sekarang U23 tentunya. Kalau U17 masih lama lah di sana ya, walaupun TC sudah dimulai.
Nah, nama-nama pemain yang tersisa teman-teman, kalau bisa dilihat di sini dengan 25 pemain itu, 4 penjaga gawang kan mesti 1 nantinya akan gugur. Ya, itu akan terlihat siapakah di antara Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Erlangga Setio atau Muhammad Ardiansa. Banyak yang mengatakan mungkin saja Muhammad Ardiansa yang out, sehingga hanya ada 3 di sana, Dava, Erlangga dan Cahya yang akan masuk. Berarti kalau penjaga gawang 1 out, ya berarti 1 lagi akan diambil. Ya, siapa yang akan tercoret di antara pemain belakang, tengah dan depan. Kalau di belakang itu masih ada Kadek Arel, ada Muhammad Ferrari, Alfraizi Buffon, Brandon Shoneman, ada Ahmad Maulana, Kakang Rudianto dan Mikael Tata. Ya, apakah di belakang yang akan tercoret 1 pemain, kita akan nantikan, karena memang kalau melihat cuma 1. Ya, kalau penjaga gawang sudah diambil 1. Di gelandang ada Rivaldo Pakpahan, ada Tony Firmansyah, Robi Darwis, ada Arkan Fikri, ada Yardan Jafi, Doni Tripamungkas, dan Raihan Hanan. Ya, teman-teman, itu yang ada di posisi gelandang. Ini ketat juga di gelandang. Saya kira kalau melihat dari pemain-pemain ini tidak akan tercoret dari gelandang ini. Mereka akan masuk semua. Ya, tapi semua tergantung dari Coach Gerald. Di depan itu ada Victor Detan, ada Hoki Caraka, Altaif Indi Alrizki, ada Dominikus Dion, Jens Raven tentunya, Firman Juliansa dan Rahmat Arjuna. Nah, mungkin di depan akan ada tercoret 1. Kita nggak tahu siapa itu yang akan tercoret, dan memang masih dalam persaingan. Semoga yang terbaik yang akan dipilih oleh Gerald untuk mengarungi perhelatan di Asian Cup U23 ini. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan U23 yang sedang bersiap.